Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik semua ya. Di video kali ini, kakak dan teman-teman kakak akan menjelaskan tentang hukum tajwid. Nah, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, sebelum pada pembahasan, kakak dan teman-teman kakak akan memperkenalkan diri kepada adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Anggun Nurjana RA, asal dari Lampung. Hai Anggun. Hai adik-adik, nama kakak Lili Rahmah, asal dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Hai adik-adik. Halo adik-adik, nama kakak Adinda Ayu Wulandari dari Gresik. Hai Kak Dinda. Perkenalkan, nama kakak Aziz Muhammad Nizar, saya dari Purwakarta. Hai Kak Aziz. Oke adik-adik, yuk kita langsung masuk ke pembahasan. Ada yang tahu nggak apa itu hukum tajwid? Nah, hukum tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dalam ilmu tajwid, kita mengenal ada hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu huruf hijaiyah, maka hukum bacaannya ada 4, yaitu idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas 2 macam hukum tajwid, yaitu idhar dan ikhfa. Yang pertama yaitu hukum idhar. Apa sih idhar itu? Idhar menurut bahasa artinya jelas atau terang. Menurut ilmu tajwid, idhar adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu pada salah satu huruf 6, yaitu hamzah, ha, kho, ain, dan rin, yang cara membacanya jelas tanpa mendengung. Ke-6 huruf tersebut dinamakan huruf idhar halqi. Selanjutnya, kita akan kenali contoh-contoh bacaan idhar. Baik adik-adik, kakak akan memberikan contoh hukum bacaan nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf idhar. Yang pertama, itu ada bacaan atau contoh waman aroda, yaitu ada nun mati bertemu dengan huruf hamzah. Yang kedua, ada bacaan illa inhum, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf ha. Yang ketiga, ada bacaan man hamalna, yaitu nun sukun bertemu dengan ha. Nah, tadi ha besar, sekarang ha kecil. Yang keempat, itu ada bacaan thiyaban khudron, yaitu tanwin di dalam huruf ba yang bertemu dengan thiyaban khudron dengan kho. Nah, kho di sini merupakan bagian daripada huruf idhar. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu bacaan fisolan an. Nah, di situ ada huruf lam yang ada tanwinnya bertemu dengan huruf ain. Ain merupakan huruf idhar. Selanjutnya yang terakhir yaitu nomor 6, ada bacaan haliman ghafura. Nah, di situ mim yang bertanwin bertemu dengan huruf ghain. Ghain adalah merupakan huruf idhar. Nah, gimana nih adik-adik? Masih bingung nggak? Supaya lebih paham, kakak akan menerapkan bacaan izhar pada Quran Surah Al-Ghoshiyah ayat 1 sampai dengan 10. Disimak baik-baik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية صدق الله العظيم. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum bacaan ikhfa. Ikhfa menurut bahasa artinya samar. Nah, dalam pengertian ilmu tajwid, ikhfa adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15, yaitu ta, sa, jim, dal, dar, za, sin, shin, sod, do, to, do, fa, kof, kaf. Cara bacanya adalah samar antara idhar dan idgham. Selanjutnya, kakak akan memberikan contoh-contoh yang termasuk dalam hukum bacaan ikhfa. Kalimat afa'an takuna dibaca ikhfa karena terdapat nun sukun bertemu dengan huruf ta. Min samarah dibaca ikhfa karena terdapat nun sukun bertemu dengan huruf sa. Bima ja'a dibaca ikhfa karena terdapat nun sukun bertemu dengan huruf jim. Inda rabbihim dibaca ikhfa karena terdapat nun sukun bertemu dengan dal. Kalimat min zahabin dibaca ikhfa karena terdapat nun sukun bertemu dengan huruf zal. Kalimat fa'azalna dibaca ikhfa karena terdapat nun sukun bertemu dengan huruf zai. Wa kanal insanu dibaca ikhfa karena terdapat nun sukun bertemu dengan huruf sin. Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu qa'an sofa dibaca ikhfa karena terdapat tanwin fathah tain bertemu dengan huruf shad. Wa kullan darabna dibaca ikhfa karena ada tanwin fathah tain bertemu dengan huruf do. Kalimat ma'an tahura dibaca ikhfa karena ada tanwin fathah tain bertemu dengan huruf to. Illa mira'an zahira dibaca ikhfa karena terdapat tanwin fathah tain bertemu dengan huruf zo. Kalimat ghauran fala tastati' dibaca ikhfa karena terdapat tanwin fathah tain bertemu dengan huruf fa. Dan juga di situ ada loh ikhfa yang lain yaitu nun sukun bertemu dengan huruf ta. Kemudian kalimat luwa kabiro dibaca ikhfa karena terdapat nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Nah, ada juga kasroh tain dan domah tain. Nah, untuk dua tanwin ini juga ada contohnya. Kakak beri contoh semisal kalimat an nafsil syai'a dibaca ikhfa karena ada kasroh tain bertemu dengan huruf sya. Dan untuk
dhammatain itu ada contoh tilka ummatun qad khalat. Nah, itu dibaca ikhfa karena ada dhammatain bertemu dengan huruf qaf. Bagaimana nih adik-adik? Apa sudah bisa dipahami? Baik, untuk mempermudah adik-adik memahami hukum bacaan ikhfa, selanjutnya kakak akan menerapkan bacaan ikhfa pada Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat pertama sampai ayat terakhir. Disimak baik-baik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنات عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pemaparan materi tentang hukum bacaan tajwid izhar dan ikhfa telah selesai kita bahas. Semoga adik-adik semua bisa mudah memahaminya. Amin. Adik-adik, sampai di sini dulu pembahasan kita. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.